Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Sukacita kita berada dalam hadirat Tuhan. Karena di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada pengurapan dan kuasa. Terjadilah mujizat dalam hidup kita. Puji Tuhan, mari kita akan masuk lebih jauh lagi dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan kami mau masuk lebih jauh lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan Kau kuduskan kehidupan kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Segenap aspek hidup kami, segenap aspek kehidupan kami Tuhan. Kami taruh, kami bawa di mezbah-Mu sebagai persembahan yang kudus yang berbau harum di hadirat-Mu. Mata kami, hati kami, hidup kami hanya tertuju kepada Engkau. Engkaulah pusat penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari saja untuk bangkit berdiri. Kita akan menikmati Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Dia telah memberikan kita kuasa dan kita pakai kuasa itu untuk menaklukkan bumi ini, untuk menaklukkan setiap musuh kita. Amin. Sama-sama kita katakan kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri terima di mata Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, kami pakai kuasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk menaklukkan semua musuh kami dengan iman kami kepada Engkau Yesus. Ku diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersama kita, siapa lawan kita? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Lagi katakan bila Allah bersamaku. Bersamaku, siapa jadi? Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dan beriman kepada Engkau Yesus. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah
Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita jangan menghina Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita jangan menghina Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lagi serukan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Dari pemenang. Kita lebih 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 dari pemenang. Ya. Sekali lagi sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus. Ya. Oh, pujian hormat bagimu Tuhan kami yang duduk di takhta. Kami kagum bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kau hadir di setiap hati yang rindu. Kau siap menjamah kami. Kau bertakhta atas pujian penyembahan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari siapkan hati kita. Kita bawa terus masuk dalam hadirat Allah. Semakin dalam lagi dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib. Amin. Lebih dari semua yang ada, katakan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kau sungguh indah
sungguh mengagumkan, mari tinggikan Dia. Sungguh ajaib untuk dimengerti, Dia lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Engkau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku
kehormatan. Oh ya, sembah Yesus, sembah Yesus. Yesus layak, Yesus layak dipuji, disembah. Yesus layak, Yesus layak dipuji. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari dengan lembut katakan, ku kagum hormat akan. Rasakan hadirat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi hormati kehadiran-Nya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum
kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus yang duduk di takhta. Oh, ku kagum akan Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ya, yang duduk di takhta layak terima pujian, layak terima sembah. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Kami siap mendengarkan kebenaran yang akan memerdekakan kehidupan kami. Dengan antusias, dengan kehausan dan kelaparan akan firman-Mu, kami siap mendengarnya. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Saya percaya kita telah menikmati kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang telah kita naikkan bersama-sama tadi. Dan saya percaya urapan yang baru telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan bukti nyata pemeliharaan Tuhan, kami masih hidup dalam keadaan sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri. Engkau meteraikan firman itu dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman.
Kami mau menghidupi setiap firman yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus mampukan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami, setiap firman yang masuk dalam kehidupan kami, sehingga itu dapat membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan dan iman kami kepada Engkau. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Minggu kemarin kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Gembala Sidang kita Pastor Cynthia. Bagaimana kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita, yaitu dengan cara kita harus mencintai setiap proses Tuhan. Dan saya berharap firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita hidupi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mengalami kedewasaan rohani setiap hari. Dan minggu ini kita masih dengan tema yang sama, yaitu growing up atau pertumbuhan. Terlebih khusus dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kemarin Pastor Cynthia katakan bahwa tua itu pasti, tetapi dewasa itu pilihan. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita memiliki kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan. Bukan yang terpenting dalam kehidupan kita seberapa lama kita hadir di gereja atau seberapa lama kita menjadi Kristen. Tetapi seberapa besar respon kita terhadap firman yang kita dengar dan kita mau melakukan setiap firman itu sehingga kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pertumbuhan itu sangat penting untuk kita miliki sebagai orang yang percaya. Banyak orang di sekitar kita ingin sukses dan berhasil. Itu benar, saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Tetapi yang terpenting daripada itu yaitu pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu berbicara tentang kedewasaan. Seseorang yang bertumbuh berarti dia mengalami suatu kedewasaan, terlebih kedewasaan rohani dalam kehidupannya. Tanpa pertumbuhan, tanpa kedewasaan, keberhasilan yang kita capai, kesuksesan yang kita capai itu hanya akan bertahan sementara. Dan saya bersyukur juga gereja ini adalah gereja yang luar biasa yang bertumbuh. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat secara kehadiran kita belum apa-apa. Baru 100 lebih yang hadir setiap minggu, satu kali ibadah, bahkan kurang daripada itu. Tetapi kuantitas tidak menjamin. Yang menjamin kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu kualitas rohani kita. Bukan seberapa banyak jemaat yang ada di gereja ini, tetapi seberapa banyak jemaat yang bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Dan saya bersyukur gereja ini membuat kehidupan saya secara pribadi bertumbuh terus di dalam Tuhan. Pertumbuhan itu penting dalam kehidupan kita, terutama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terutama sebagai orang Kristen. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pertumbuhan yang sehat menjadi hal utama bagi Tuhan. Bertumbuh ke arah Kristus. Jadi Tuhan menginginkan setiap jemaat Tuhan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Pertumbuhan yang benar adalah ke arah Kristus. Yang akan membuat kehidupan kerohanian kita semakin nyata. Karena pertumbuhan itu yang akan membawa kita menjadi dewasa rohani. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana supaya kita dapat mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Bagaimana kita dapat mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Yang pertama, agar supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita harus setia mendengar firman atau membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak bisa bertumbuh ke arah Kristus kalau kita tidak sering membaca firman Tuhan. Kalau kita hanya lebih tertarik dengan buku-buku yang lain, tapi mengabaikan firman. Yang pertama, bagaimana kita akan bertumbuh ke arah Kristus menjadi dewasa dalam kerohanian kita harus setia mendengarkan firman atau membaca firman setiap hari. Dalam kitab Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman
Kristus. Mengapa penting kita mendengar dan membaca firman setiap hari? Karena itu akan menumbuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Salah satu ciri orang yang memiliki kedewasaan rohani yaitu imannya bertumbuh di dalam Tuhan. Iman itu yang menguatkan kita untuk menghadapi apapun. Iman hanya akan terbentuk ketika kita membaca dan mendengarkan firman. Iman hanya akan terbentuk ketika kita mau mendengar firman setiap hari. Membaca firman setiap hari. Bukan mendengar dan membaca firman hanya setiap minggu, setiap hari Minggu di gereja. Tetapi kita harus membaca firman atau merenungkan firman itu setiap hari. Banyak orang Kristen yang gagal bukan karena masalah, tetapi karena dia malas membaca firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita? Karena firman itu berisi tentang perkataan-perkataan Allah. Kita akan bertumbuh ke arah Allah atau ke arah Kristus ketika kita sering mendengar atau membaca perkataan-perkataan firman atau perkataan Allah sendiri. Kita akan mengetahui apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki untuk kita lakukan ketika kita sering membaca firman. Dan yang kedua, firman Tuhan akan menguatkan kita saat kita menghadapi masalah atau persoalan hidup. Waktu kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, saya tahu bahwa kita orang Kristen itu tidak terlepas dari setiap masalah. Baik itu masalah di kantor, masalah dalam keluarga, belum lagi masalah pergaulan dan lain sebagainya. Setiap hari kita akan mengalami proses atau masalah yang Tuhan izinkan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tidak membaca firman, siapa yang akan mengarahkan kehidupan kita? Firman Tuhan itu yang akan menguatkan kehidupan kita. Saat kita mengalami masalah, kita membaca firman. Firman berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku Allah yang akan menyertai engkau. Firman itu yang secara otomatis akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan akan meneguhkan iman kita tentang keselamatan dan hidup kekal yang sudah kita terima dari Tuhan. Tuhan telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan itu yang akan meneguhkan dan menguatkan kehidupan kita. Bahwa lewat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kita mengalami kemenangan. Kita mengalami keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Dan tempat kita berada dalam kerajaan surga. Untuk itu cintailah firman Tuhan. Firman Tuhan akan merubah setiap aspek kehidupan kita untuk bertumbuh ke arah Kristus. Tadi di dalam Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang Kristus adalah kepala. Banyak orang yang mengalami pertumbuhan tetapi tidak ke arah Kristus, sehingga pertumbuhan mereka mengalami kehancuran. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, mari kita mau bertumbuh dengan pertumbuhan yang benar, yaitu ke arah Kristus. Dengan cara yang pertama, mari kita setia untuk mendengarkan firman atau membaca firman setiap hari. Karena hanya lewat firman yang akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke arah yang benar, sehingga kita mau bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Menjadi pertanyaan kita saat ini, seberapa banyak di antara kita yang mau membaca firman setiap hari dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan-jangan waktu kita dengar firman Tuhan kita ngantuk. Dan kita mulai mengalihkan setiap pikiran-pikiran kita sehingga kita tidak fokus kepada firman. Firman itu sangat penting bagi kita. Firman itu mengandung setiap perkataan Allah dalam kehidupan kita. Dan hanya firman yang menjadi jalan satu-satunya untuk kita bertumbuh ke arah Kristus. Mari kita setia untuk melakukan WPDA setiap hari. WPDA itu bukannya sekedar program dari pusat. Tetapi mari kita mau menghidupi setiap WPDA yang ada. Kita mau membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu pribadi kita dengan Allah setiap hari. Untuk itu di poin yang pertama saya mengajak kita semua. Mari kita untuk mencintai firman. Mendengarkan firman dan membaca firman setiap hari. Dan yang kedua, bagaimana agar supaya kita mengalami pertumbuhan di dalam kerohanian kita harus setia dalam memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini yang difirmankan Tuhan kepada Yosua ketika dia mengalami ketakutan. Ketika dia mau mengambil tanggung jawab, memimpin, tanggung jawab kepemimpinannya yang pertama kali. Dia mengalami keraguan, tetapi lewat firman Tuhan, lewat perkataan firman Tuhan ini yang menguatkan kehidupannya. Setia dalam memperkatakan firman Tuhan. Karena dalam kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita akan bertindak hati-hati dan menjaga setiap perkataan kita, sehingga yang keluar dari mulut kita, dari mulut saudara, yaitu hanya tentang firman. Dan kehidupan kita akan menjadi berkat. Banyak orang Kristen yang pelayanan, banyak orang Kristen yang setia, kelihatan setia masuk gereja. Tetapi tetap saja menjadi batu sandungan lewat perkataan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menjaga mulut mereka. Firman Tuhan berkata, di dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan bara yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Waktu kita memperkatakan firman setiap hari, secara otomatis perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, itu yang akan terus ada di dalam hati kita. Itu yang akan terus ada di dalam perkataan kita. Dan poin yang kedua ini juga berkaitan dengan bagaimana kita menjaga hati kita. Firman Tuhan dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Apa yang kita katakan dari mulut kita itu meluap dari hati kita. Karena setiap hati, setiap apa yang ada di dalam hati kita secara otomatis itu akan keluar dari mulut kita. Dan kalau yang dalam hati kita firman, ya akan keluar dari mulut kita yaitu firman. Dan firman itu yang akan memberkati setiap orang yang mendengarkan setiap perkataan kita. Kalau di dalam pikiran dan hati kita adalah firman, yang kita ucapkan setiap hari adalah kekuatan. Kekuatan dan firman itu yang akan menjadi kekuatan, akan menjadi motivasi dalam kehidupan kita, bahkan motivasi bagi orang lain. Dan tidak akan ada celah bagi kita untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena perkataan kita ini sangat penting, saudara. Sangat penting, kita harus berhati-hati dalam perkataan kita. Karena lewat perkataan kita, kita dapat membunuh karakter orang lain. Lewat perkataan kita, kita bisa membangun orang yang ada dalam masalah. Kita bisa membangun kembali orang yang sedang down dalam kehidupannya. Kita bisa membangkitkan kembali seseorang yang mengalami masalah dan keterpurukan dalam kehidupannya. Dan sebaliknya, lewat perkataan kita, kita bisa membunuh karakter orang lain. Untuk itu mari kita sering memperkatakan firman. Karena hanya melalui perkataan firman kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, bagaimana agar supaya kehidupan kerohanian kita semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus setia dalam melakukan firman. Saudara, membaca dan merenungkan firman serta memperkatakan firman saja belum cukup untuk kita menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Yang perlu kita perhatikan dengan baik poin yang ketiga yaitu melakukan setiap firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yang menjadi masalah terbesar di dalam kehidupan kekristenan kita adalah banyak orang Kristen yang sudah membaca firman, yang sudah memperkatakan firman, tetapi ketika dia tidak mau melakukan firman, kehidupannya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Melakukan firman itu sangat penting. Firman itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Mungkin sulit waktu ada orang yang membenci kita atau waktu kita dalam keadaan masalah berat dalam kehidupan kita, untuk kita dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun ketika kita membaca firman, firman Tuhan berkata, kasihilah seorang akan yang lain, terlebih kasihilah musuhmu. Mungkin itu sangat sulit kita lakukan. Tetapi percaya,
dengan terus membaca, terus memperkatakan dan ada respon yang besar dalam kehidupan kita, keinginan yang besar untuk mau melakukan firman, saya percaya Roh Kudus akan memampukan kehidupan kita. Saya katakan di awal bahwa firman itu yang akan menuntun jalan kehidupan kita. Waktu kita mengalami masalah atau pergumulan, untuk tidak mau mengampuni orang lain. Karena begitu berat yang mereka lakukan dalam kehidupan kita. Karena begitu besar masalah yang kita alami. Begitu besar perkataan mereka yang mereka lontarkan dalam kehidupan kita. Yang membuat luka yang sangat dalam kehidupan kita. Waktu kita tidak tahu untuk melakukan apa-apa. Percayalah, waktu kita mengambil keputusan untuk membaca dan memperkatakan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan, Roh Kudus yang akan memampukan kehidupan kita. Roh Kudus yang akan membuat kita bertumbuh. Firman Tuhan minggu kemarin berkata, kita harus melewati setiap proses yang ada. Firman Tuhan yang kita baca, yang akan menuntun kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika orang menyakiti kita. Jadi kalau kita tidak membaca firman, bagaimana kita akan melakukan firman tersebut? Hanya dengan membaca firman, kita akan dapat melakukan setiap firman tersebut. Saya berdoa, kiranya Bapak, Ibu, dan saudara yang ada akan memiliki respon yang benar terhadap firman ini. Dan firman ini akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan kita yang berseru setiap hari yang melakukan penyembahan di hadapan Tuhan. Yang mengatakan Tuhan Yesus engkau baik, Tuhan Yesus aku mau menyembah engkau. Bukan itu yang menjadi standar kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Tetapi bagaimana ketika kita mau melakukan setiap firman Tuhan. Tetapi mereka yang melakukan setiap firman Tuhan. Untuk itu dalam kerajaan surga itu bukan berbicara tentang orang-orang yang hanya setia saja datang gereja. Tetapi orang-orang yang mau melakukan setiap firman Tuhan. Orang yang mau meresponi firman Tuhan. Orang yang mau berusaha untuk menjadi dewasa dalam kerohanian mereka. Untuk itu kita belajar 3 poin pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, mari kita mau setia untuk mendengar atau membaca firman setiap hari. Yang kedua, mari kita mau setia untuk memperkatakan firman. Dan yang terpenting daripada itu, mari kita mau setia untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa di awal, biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kehidupan kita. Firman Tuhan itu yang akan membuat kita mengalami pertumbuhan di dalam kedewasaan rohani kita kepada Tuhan. Kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Kita akan mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan yang benar ke arah Dia. Sehingga kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan. Amin, firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya firman ini akan menguatkan kehidupan kita. Dan saya percaya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kita untuk memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari saat ini kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami proses dalam kehidupan kita atau sedang bergumul bagaimana kita mau melakukan firman Tuhan, bagaimana kita mau memperkatakan firman Tuhan dalam kelemahan kita. Kadang kita tidak sempurna, kadang waktu kita masuk gereja kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus engkau Allah satu-satunya. Tuhan engkau adalah Allah yang patut saya agungkan. Tetapi ketika kita ada di luar gereja, terkadang dengan mulut yang sama yang kita pakai untuk memuji Tuhan, mulut ini yang mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau ada di antara saudara yang mulai jenuh untuk membaca firman Tuhan pada saat ini. Atau ada di antara saudara yang karena masalah yang saudara alami, saya tidak mampu lagi untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya rindu untuk berdoa bagi saudara. Saudara yang mengalami pergumulan ini. Saudara yang susah untuk membaca firman. Saudara yang susah untuk menjadi berkat lewat perkataan saudara. Saudara yang susah untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari saat ini angkat tangan kita. Ada Roh Kudus yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Dia akan memampukan kehidupan kita. Mari saat ini angkat tangan kanan saudara dan tangan kiri saudara taruh di dada saudara. Saya rindu untuk berdoa bagi saudara-saudara yang ada. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau tahu setiap kelemahan kami. Kami rindu untuk bertumbuh ke arah Kristus. Tetapi keadaan, masalah, pergumulan yang kami alami senantiasa membuat kehidupan kami terkadang tidak bisa untuk membaca firman setiap hari. Terkadang sangat sulit bagi kami untuk memperkatakan firman setiap hari. Bahkan sangat sulit bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tetapi saat ini kami mau membuat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Lewat firman yang kami dengar, betapa pentingnya firman itu dalam kehidupan kami. Betapa pentingnya untuk kami melakukan firman. Betapa pentingnya untuk kami memperkatakan firman. Betapa pentingnya untuk kami membaca dan merenungkan firman setiap hari. Untuk itu Roh Kudus mampukan kehidupan kami. Sekalipun kami dalam tantangan dan masalah yang besar yang kami alami saat ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa dimampukan oleh Roh Kudus. Untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Sehingga kehidupan kami senantiasa mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Kami minta biarlah Tuhan Yesus, Ia akan menyempurnakan firman itu dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami akan memampukan kami untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, kami berdoa saat ini buat setiap jemaat Tuhan yang mengangkat tangan mereka, yang saat ini ada dalam pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan mereka. Tuhan yang akan berperang menggantikan mereka. Tuhan yang ada di samping mereka, yang akan menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan yang mereka alami. Kami minta perlindungan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian setiap jemaat Tuhan yang ada. Engkau Allah Immanuel yang akan senantiasa menjadi penolong dan menyertai kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman yang telah kami dengar pada saat ini. Terima kasih buat persekutuan ibadah yang indah yang boleh kami nikmati bersama dengan Engkau. Kami mengalami perjumpaan secara khusus dengan Engkau. Tuhan Yesus, jangan ambil roh-Mu dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus Allah untuk senantiasa berjalan dengan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan di akhir persekutuan kami pada saat ini, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap persembahan kami, biar Engkau membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami. Kami berdoa perekonomian kami dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang akan senantiasa mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan yang indah pada saat ini. Kami akan mengakhiri persekutuan ini dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan mengangkat tangan kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita. Shalom.